Dharma Wacana, yaitu terkait dengan kita lahir sebagai dalam bentuk wujud manusia. Ya. Jadi di sini dinyatakan di dalam ajaran agama Hindu bahwa kita ini dilahirkan dalam bentuk atau dalam wujud manusia ini merupakan sesuatu yang sangat langka, gitu. Sangat langkanya sangat sulit sekali. Gitu. Jadi di dalam atau diyakini dalam ajaran agama Hindu bahwa untuk menjadi manusia itu kita memerlukan 84 laksa kelahiran. Sementara satu laksa itu 100.000 ini ya, 100.000 tahun gitu. Jadi 84 laksa, jadi sekitar 8.400.000 kelahiran baru kita bisa mendapatkan wujud manusia. Jadi 30 laksa berarti 3 juta ya. 3 juta kelahiran itu menjadi dia menjadi ini pertumbuhan. Jadi 30 laksa atau 3 juta kelahiran itu menjadi tumbuhan. Kemudian 27 laksa itu menjadi insek. Jadi sejenis serangga ya, serangga itu 27 laksa. Kemudian setelah 27 ada 14 laksa itu menjadi menjadi burung. Jadi 14 laksa berarti kalkulator laksa itu. Jadi pokoknya gitu ya. Jadi 14 laksa itu menjadi burung, kemudian 9 laksa kelahiran itu menjadi ikan, dan 4 laksa sisanya itu adalah menjadi binatang yang lain. Itu dijelaskan di dalam konteks ini. Jadi makanya di situ dinyatakan oleh Sri Rama sebagai awatara Tuhan dalam keyakinan agama Hindu itu menyatakan bahwa sebenarnya manusia itu benar-benar sangat seharusnya sangat beruntung gitu ya, sebagai keberuntungan yang luar biasa bisa dilahirkan dalam wujud atau dalam bentuk manusia, karena itu sangat sulit. Maka di dalam konteks ajaran agama Hindu maka dinyatakan bahwa badan manusia ini merupakan batu loncatan untuk kita bisa mendapatkan neraka, surga, ataupun kelepasan moksa. Jadi badan manusia ini merupakan batu loncatan. Ya, artinya batu loncatan untuk kita mencapai neraka, surga, atau kelepasan atau moksa. Kenapa demikian? Karena artinya ketika kita memanfaatkan badan kita sebagai manusia untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka otomatis itu badan kita atau tubuh manusia ini sebagai loncatan untuk mendapatkan neraka. Kalau kita berbuat baik, maka surga. Tapi kalau kita di dalam konteks kita memahami tentang hakikat kehidupan dan tanpa keterikatan, maka kita akan mencapai kelepasan. Makanya dilahirkan di dalam kitab-kitab suci dinyatakan bahwa badan ini merupakan sebagai sarana atau media untuk kita mencapai tujuan-tujuan tertinggi di dalam konteks ajaran agama Hindu. Demikian pula dikatakan di dalam kitab suci Saraswacaya Sloka 3 dinyatakan, oleh karena itu hendaknya janganlah bersedih hati ketika kita mendapatkan kehidupan yang tidak makmur, karena kelahiran menjadi manusia itulah yang sebenarnya membuat kita menjadi berbangga hati, sebab sangat sukar atau sangat sulit untuk mendapatkan badan manusia. Jadi dengan demikian bahwa kalau kita melihat dengan demikian lamanya, demikian sulitnya untuk mendapatkan badan manusia dalam kelahiran kita, maka disitulah di dalam ajaran agama, makanya di dalam konteks kita panca sembah pun, ketika kita meminta yang pertama kita atmu takwamu sudah mafsahul, artinya kita memohon untuk mensucian jiwa kita, maka dijawablah di panca sembah yang keempat ya, yaitu yang terkait dengan warna nugraha.
barulah kita akan mendapatkan warna nugraha yang sifatnya pensucian dari Atman. Makanya dalam konteks ajaran agama ini dikatakan bahwa badan ini sebenarnya merupakan dalam kehidupan ini, kelahiran kita ini sebagai wujud manusia ini merupakan suatu hal yang sifatnya kita untuk melakukan yajna. Jiwa kita itu merupakan sang yajamana. Sang yajamana artinya yang memiliki yajna. Kemudian badan itu merupakan sesuatu yang membantu kita untuk melaksanakan yajna. Makanya ada panca indera, ada sebagainya. Jadi itu merupakan alat untuk kita atau alat atau hal-hal yang membantu sang yajamana ini untuk mencapai tujuan dari yajna. Nah, jadi dalam konteks yajna tentunya kan ada yang punya yajnanya, kemudian di dalam yajna itu kan ada perangkat-perangkat hal yang lain, aspek-aspek yang lain yang membantu dalam tercapainya yajna tersebut. Nah inilah dikatakan dalam kitab suci. Jadi ibaratnya itu Atma itu adalah sang yajamana yang melakukan yajna, yang punya yajna, kemudian badan manusia sebagai alat atau aspek-aspek yang membantu dalam sang yajamana ini melakukan yajna itu, sehingga yajna itu bisa mencapai keberhasilan. Itu sehingga dalam konteks ajaran agama itu kita dalam kitab suci Sastra Musa juga dikatakan karena di sana karena dengan dalam wujud manusia itulah atau hanya dengan kelahiran menjadi manusia sajalah dapat melakukan perbuatan baik ataupun tidak baik. Oleh sebab itu hendaknya leburlah perbuatan yang tidak baik ke dalam perbuatan yang baik. Itulah di dalam konteks ini mengapa dinyatakan dalam agama Hindu, ajaran Hindu, bahwa kehidupan atau kelahiran menjadi manusia merupakan suatu hal yang sangat menguntungkan sekali dan susah. Oleh sebab itu kita harus benar-benar memanfaatkannya supaya kita nanti benar-benar bisa melakukan yajna sehingga kita mencapai tujuan yang dalam kehidupan ini, yaitu mencapai yang disebut dengan moksa atau kelepasan. Jadi itu saya rasa sedikit yang dapat saya sampaikan terkait dengan bentuk wujud kelahiran dalam konteks ini adalah lahir sebagai manusia yang merupakan suatu hal yang sangat menguntungkan. Terima kasih sebenarnya.